Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul khalqu jami'ah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa nabama ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslimun. Allahumma ij'alna minhum. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana wa ilana ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum hukukun alaina wa binatin anna Allah yu'tina as-sihhata wal 'afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Halaman 101 wa amal ladzina amanu ya 101 ya wa amal ladzina amanu justru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina amanu. Umum di dalam Al-Quran, setelah Allah menceritakan orang-orang kafir dengan azab yang Allah timpakan mereka, maka Allah menjelaskan tentang orang-orang beriman dan kebahagiaan yang mereka akan dapati. Ini selalu supaya kita bisa memilih. Tentu kita memilih yang enak, yang bahagia abadi. Ya, jadi gampang sebenarnya ya, tapi dilaksanakannya susah. Untuk bahagia di akhirat dengan iman dan beramal saleh. Untuk tidak enak di akhirat, ya silakan kafir. Ya, itu doang kok. Allah kasih pilihan. Tentu kita milih yang beriman dan beramal saleh agar bahagia abadi. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fa'amal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah, kemudian wa ammal ladzina amanu, dan adapun orang-orang beriman billahi kepada Allah, wal kitabi dan kepada Al-Qur'an atau Taurat, ya artinya semua kitab-kitab Allah, wa bi nubuwwati Isa, dan beriman kepada kenabian Nabi Isa alaihissalam, wa bi nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan beriman kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena
Kita beriman kepada Allah dituntut juga untuk beriman kepada semua utusan Allah. Semua utusan Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran berjumlah 25, yaitu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus secara rinci kita tahu tentang ajaran mereka, enggak. Yang penting secara global kita tahu. Kalau ditanya apakah Nabi Adam itu Rasul, kita jawab iya, sudah cukup. Ya kan? Ya sudah cukup. Bahkan kita nanti akan menjadi saksi dari mereka. Ya, akan menjadi saksi dari mereka ketika Allah tanya kepada para utusan sebelum Nabi Muhammad, apakah kalian telah menyampaikan tugas risalah dengan baik? Mereka jawab iya. Siapa saksinya? Kita menjadi saksi. Ya, kita menjadi saksi. Kemudian nanti Rasulullah akan menjadi saksi seluruh manusia. Jadi kita harus beriman kepada semua utusan. Makanya mereka ahlu kitab disebut kafir karena nggak percaya kepada Nabi Muhammad, di samping mereka menyekutukan Allah dengan trinitasnya. Ya, tapi juga mereka kan nggak beriman pada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama, umpamanya kita ini nggak beriman pada Nabi Isa sebagai nabi, sebagai utusan Allah, kafir juga kita. Na'udzubillah min zalik ya. Wa amal ladzina amanu wa amilus salihati, karena iman itu adalah amalul qalbi, perbuatan hati, fasaddaqul amal, jadi harus dibuktikan dengan amal. Ya, makanya tanda beriman kalau dari non muslim, ya non muslim masuk Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kok kita nggak wajib? Karena kita berpegang kepada fitrah. Jadi ketika di alam ruh kan Allah mengambil perjanjian kepada seluruh manusia. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini ya namanya fitrah gitu. Sampai kapan? Lahir masih fitrah. Ya, sampai balik itu ketentuannya. Nah, ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua kita yang menjaga, memelihara ya fitrah kita ini. Ya, fitrah kita ini sampai kita balik dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Ya, itu. Makanya kita nggak perlu lagi mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda masuk Islam. Jadi ada kelompok ya mensyaratkan masuk kelompok dia sebagai tanda masuk Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu nggak benar. Yang wajib mengucapkan kalimat syahadat itu setelah baligh dia kafir. Ya, itu kafir kan ukurannya baligh. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan suci. Bahabawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Tergantung orang tuanya mau dikemanakan. Ya, makanya kita bersyukur gitu. Makanya anak belum baligh, apapun agama orang tuanya itu masuk surga. Anaknya yang belum baligh. Kenapa? Fitrah. Ini kelanjutan daripada fitrah di alam ruh. Ya, makanya doa untuk jenazah belum baligh ya, di samping kita doakan Allahumma ighfir lahu, kalau laki-laki Allahumma ighfir laha, itu namanya tahsilul hasil. Ya, orang sudah diampuni kok didoain, tapi memang seperti itulah. Baru nanti kita doakan kedua orang tuanya. Allahumma tsaqil bihi mawazinahuma. Ya Allah, beratkanlah disebabkan anak yang meninggal timbangan amal baik kedua orang tuanya. Allahumma ij'alhu faratan li abawih. Ya Allah, jadikanlah anak yang meninggal ini sebagai simpenan untuk kedua orang tuanya. Seperti itu doanya. Allahumma ighfir lahu, ya sudah jelas diampuni oleh Allah, ya kan? Ya, makanya harus ada tambahan ya untuk kedua orang tuanya. Jadi wa amilus shalihat ini bukti daripada keimanan. Ya, bukti daripada keimanan. Ini selalu Allah gandengkan nih. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Karena amal soleh adalah bukti daripada keimanan. Nah, karena
mengamalkan amal soleh, ya tentu yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala maupun yang sunat, ya kan? Ini manusia nggak sama. Ya, ada yang hebat sekali di dalam mengamalkan amal soleh. Ada yang apa? Setengah-setengah. Bahkan ada yang tidak mengamalkan tapi beriman, dipercaya kepada Allah. Makanya nanti masuk surganya nggak bareng. Memang secara rombongan-rombongan. Ya kata Allah zumara. Ya, zumara itu rombongan-rombongan. Tapi nggak seluruhnya, nggak seluruhnya, gitu. Makanya ada satu pertanyaan, ya Allah ceritakan. Ada pertanyaan, cuma siapa yang bertanya? Yaitu Allah bertanya, ma salakakum fis saqar. Apa yang membuat kalian diperjalankan terlebih dahulu ke neraka Sakar? Kalau istilah almarhum Rahmatul Abror, Kiai Haji Zainuddin MZ, itu mampir. Apa yang membuat Anda mampir dulu ke neraka? Siapa yang bertanya? Ada dua penafsiran. Yang pertama adalah malaikat. Malaikat tahu di dunia dia muslim, kan gitu, kok tahu-tahu ada di neraka? Ditanya sama malaikat, ma salakakum fis saqar. Mereka jawab, lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kami di dunia nggak pernah sholat, ya, dan juga kami tidak peduli terhadap mereka yang membutuhkan bantuan, itu ta'amul miskin, masih makan kepada orang miskin. Ada lagi yang mengatakan yang bertanya itu teman-temannya justru di surga, karena dia terlambat masuk surganya, ditanya sama temannya kemana aja, ya kan gitu, ya kan. Cuma bahasanya masalah kaum pisakor. Kenapa? Kalau nggak ada di surga, pasti adanya di mana? Di neraka. Tahu nanti cuma ada dua tempat, farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Di surga kagak ada, ditungguin kok nggak datang-datang. Begitu datang ditanya, masalah kaum pisakor. Ya, mereka jawab lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Ya, seperti itu. Jadi bukti daripada iman adalah amal soleh. Fima bainahum, di antara mereka, wa baina rabbihim. Fima bainahum itu hablum minan nas, ya, bentuk amal soleh, karena kan kita punya dua hubungan. Hubungan hablum minallah dan hubungan hablum minan nas. Ini harus seimbang, harus sejalan. Satu kalah, ini bahaya. Ya, pokoknya hablum minan nasnya cakep, sama manusia cakep, baik, kan gitu, nggak segan-segan membantu, tapi sholat kagak mau. Ada gak yang begitu? Ada. Mau orang cakep, baik kawan, ya, mau orang baik, ya, tapi hablum minallahnya jelek, ya, ini nanti akan menjadi orang yang merugi. Atau sebaliknya, hablum minallahnya cakep, ya kan, haji berkali-kali, ya, tapi sayang dia mencaci si A, membunuh si A, menggunjing dan sebagainya. Ya, akhirnya pahala-pahala yang baik itu diambil untuk membayar dosa-dosa dia kepada orang lain. Ini yang disebut muflis dalam sabda Rasulullah dengan cara bertanya untuk supaya sahabat memperhatikan. Jadi kan penjelasan itu ada beberapa cara, di antaranya adalah dengan bertanya. Padahal tidak membutuhkan jawaban, supaya sahabat memperhatikan. Atadruna manil muflis? Apakah kalian mengetahui siapa yang dimaksud orang yang pailit, bangkrut? Sahabat menjawab, yaitu innal muflisa fina man laisa lahu dirhamun wala mata. Udah nggak punya apa-apaan, nggak punya duit, nggak punya harta, tokonya habis. Cuma Rasulullah ingin menjelaskan bangkrut akhirat. Kalau bangkrut dunia, orang banyak yang bisa ya kembali maju. Tapi kalau bangkrut akhirat, sekali bangkrut tetap bangkrut. Maka Rasulullah menjelaskan, innal muflisa min ummati mayati yaumal qiyamati bi zakatin wa hajjin dan sebagainya. Artinya hablum minallahi cakep. Tapi hablum minannasnya wasabaka hadza, ya kan? Ya wa qatala hadza dan seterusnya. Tapi dengan hablum minasnya enggak bagus. Lalu ya hablum minallah yang baik itu untuk membayar kesalahan-kesalahan dia kepada manusia. Enggak cukup dosa-dosa orang disakiti ditimpakan kepada dia dan dia dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi di sini fima bainahum, di antara manusia juga harus ya baik. Wa baina rabbihim, dan juga antara Tuhan mereka. Ini namanya hablum minan nas dan hablum minallah. Makanya Allah
menjelaskan kriteria orang yang bertakwa itu bukan dari sisi hablum minallahnya saja, tapi juga hablum minannas. Ya, kalau hablum minallah itu di awal Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya. Nah, untuk hablum minannasnya yaitu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Allah suruh kita meraih apa? Pengampunan Allah, ya, baru suruh meraih surganya Allah. Ini tepat sekali. Pengampunan dulu baru surga, jangan surga dulu. Ya kan? Ya, dengan pengampunan Allah meraih surga, dan surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Allah sediakan untuk mereka yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Nah, ini disebutkan, ya kan, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal qazimina al ghaiza wal afina ninnas. Ini kan hablum minan nas. Ya, orang bertakwa itu adalah orang yang apa? Gemar infak, baik ketika mendapatkan rezeki yang sedikit maupun yang berlimpah ruah. Dan ya, dia apa? Wa idza alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal qazimina al ghaiza, yang dapat meredam amarah, menahan amarah, wal afina anin nas, mau memaafkan kesalahan orang lain. Ini kan hablum minan nas. Jadi nggak boleh timpang memang hablum minallah dan hablum minan nas. Ya, kalau ada ketimpangan ini tentu akan menjadi sesuatu yang merugikan. Wa yuwaffihim ujurahum, maka Allah akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Wafa, ya, dengan sempurna. Ay wa yuwaffirahum ujura a'malihim, maka Allah akan sediakan dengan sempurna ujura a'malihim, pahala dari amal-amal baik mereka, fil jannati, di dalam surga. Maka dengan rahmat Allah, satu amal soleh Allah tidak kasih ganjaran satu, tapi Allah kasih minimal 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Lalu dinaikin lagi menjadi 700. Digambarkan seperti batang punya 7 tangkai dan masing-masing punya 100 buah, berarti 700. Dan Allah genapkan lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini luar biasa, ya. Sementara kalau kejahatan Allah kasih 1, ya, Allah kasih 1. Tapi perbuatan baik minimal Allah kasih 10. Artinya kalau nanti ketika ditimbang jeblok amal soleh kita, ini rugi banget. Ya Allah udah kasih berlipat ganda, tiba-tiba apa? Lebih banyak maksiatnya, ini sangat merugi, ya. Kemudian wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah, ya, tidak senang terhadap orang-orang zalim. Apa zalim? Lawannya adil. Ya, Allah, ya, memerintahkan keadilan. Allah sangat senang, innallaha yuhibbul muqsitin, pada orang-orang yang berbuat adil. Makanya di akhir khutbah kedua selalu khatib menyampaikan firman Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlikum, dan seterusnya. Cuma ayat itu bukan ayat, tadi ayat sampai situ saja. Sungguhnya Allah memerintahkan apa? Keadilan. Bahkan kezaliman itu Allah haramkan terhadap zat Allah. Dalam hadis qudsi, ya, yang dikutip oleh Habib Abdullah Ba'lawi dalam kitabnya An-Nasihat Adiniyah wal Wasal Imaniyah, kan beliau di akhir kitabnya itu, ya, beliau sengaja tutup dengan beberapa hadis. Ya, ini kemuliaannya. Ya, karena apa? Karena setiap baca hadis pasti baca salawat. Ini keuntungannya. Ada kalau nggak salah 8 hadis. Itu hadis ke-6. Hadis ke-6 dan hadis kursi kata Allah, yaitu inni haramtu zulma ala nafsi. Sungguhnya aku mengharamkan kezaliman
terhadap zatku. Ya, makanya dalam firman Allah, innallaha laisa bizallamil lil abid. Sesungguhnya Allah sama sekali tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Ini dengan ungkapan isim sigat mubalaghah. Kalau zalim itu bisa sekali-kali zalim, tapi kalau zallamin ya sigat mubalaghah sama sekali. Ya, Allah tidak berbuat zalim. Makanya Allah menentang keras kezaliman. Ya, seharusnya kita juga seperti itu, menentang keras kezaliman. Kita dukung keadilan. Seperti itu. Karena keadilan itu ya sangat ya hal yang pokok dalam Islam. Ya, sampai Allah berfirman, la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ada seorang pengacara, dia non muslim. Ya, dia tahu itu dari ayat, tapi dia mengatakan kata orang bijak, ya, kata orang bijak, yaitu kebencian kita terhadap seseorang atau golongan nggak boleh kita tidak berlaku adil. Itu kata dia orang bijak, padahal itu Al-Quran, ya, Al-Quran. Makanya nggak boleh. Sebenci apapun kita kepada seseorang atau pada kelompok, ya kalau dia salah, salah. Kalau dia benar, benar. Jangan katakan kalau dia benar menjadi salah. Kan sekarang kayak begitu, ya kan? Karena kebencian Habib kita dizalimi luar biasa, ya Allah. Ini pengadilan pra-peradilannya kalah lagi. Nauzubillah min dzalik. Kita doakanlah mudah-mudahan ya Allah pelindungi, Allah lindungi beliau, Allah jaga beliau, Allah tolong beliau. Ya, amin ya rabbal alamin. Ini jelas banget. Ya, kebencian. Ya, kebencian. Terus ada order lagi. Ya kan? Ya, ini luar biasa ini. Ya, ini. Itu muslim. Jangan katakan seorang atau sekelompok itu atas nama Islam. Berarti Islam yang diniin. Kita nggak boleh diam, nggak boleh girang. Kita doain kali lagi mudah-mudahan. Ya, kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tampakkan keadilan ya untuk Habib kita, amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Fa yuwafihim wallahu yuhibbuz zalimin. Ay la yuridu isalal khairi ilal musyrikin. Allah tidak menghendaki memberikan atau menyampaikan kebaikan. Ya, katakanlah memberikan kebaikan kepada orang musyrik. Ya. Kalau memang iya itu istidraj. Lama-lama Allah akan azab. Itu. Allah enggak menghendaki. Wa qara Hafsun an Asimin, Imam Hafs dari Imam Asim membaca payuwafihim bil ya. Payuwafihim wal fa'ili dan dengan mabni fa'il. Yuwaffi bukan yuwaffa. Yuwaffihim. Karena dua, ada mabni fa'il, ada mabni majhul atau mabni maf'ul. Ya. Ini secara nahunya. Nah, kalau dibaca yuwaffihim, itu ada domir huwa. Kemana kembalinya? Wal fa'ilu pelakunya, ya Allah. Siapa? Ya kan? Yang memberikan dengan sempurna itu namanya fa'il. Raji'un ilallah, kembali kepada Allah. Jadi yang memberikan pahala dengan sempurna adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal baquna, sementara ulama-ulama qiraah yang lain selain Asim ya membaca binun, nuwaffihim, kami berarti kembali kepada Allah juga ya. Kalau panuwaffihim maka kami akan memberikan pahala secara sempurna gitu ya, menepati sebenarnya wafa itu ya. Kalau dibaca nuwaffihim sama sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang umumnya perbuatan Allah itu Allah menggunakan dengan nun ya, bukan untuk menunjukkan banyak, tetap esa, namun untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan perbuatan Allah itu maha bijaksana. Berarti kalau disebutkan panuwafihim, maka dari lafaz Allah dan semua al-asmaul husna masuk di dalamnya. Itu bedanya. Kalau Allah membicarakan zatnya pakai apa? Ana.
ya pakai ana, ya menunjukkan esa. Tapi kalau perbuatannya seperti Allah berfirman, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Qur'an. Bukan berarti banyak ini. Namanya mu'azzam, ya nafsuh, atau orang baca mu'azzim nafsah, itu tergantung lah, ya, untuk membesarkan zat. Sering kan kita sendiri tapi kita ucapan apa? Kami. Boleh nggak? Boleh aja, ya kan? Nah itu menunjukkan apa? Mengagungkan diri, gitu, ya. Dan kalau Allah menunjukkan semua, ya perbuatan Allah itu masuk dari Allah dan Asmaul Husna yang berjumlah 99. Zalika, yang demikian itu apa? Khabaru Isa, kabar tentang Nabi Isa. Tentu Rasulullah nggak ngalamin, makanya itu bentuknya kabar yang menghabarkan Allah. Makanya kabar dari Allah hanya punya sifat satu, apa? Sidqul khabar, kabarnya benar. Kalau manusia menghabarkan bisa dua, bisa sidqul khabar, bisa sidqul khabar, tergantung. Kalau kabarnya sesuai dengan kenyataan, namanya sidqul khabar. Di dalam ilmu balaghah, orangnya disebut shadiq. Tapi kalau kabarnya tidak sesuai dengan kenyataan alias bohong, ya, maka kabarnya disebut kizbul khabar, kabar bohong. Kan gitu. Orangnya disebut apa? Kadzib, ya, pembohong. Tapi kalau Allah cuma satu, sidqul khabar. Kenapa? Karena kalau kabar dari Allah itu pasti benar. Pasti benar. Makanya kata Allah, zalika, yang demikian itu apa? Khabaru Isa, kabar tentang Nabi Isa, Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah nggak ngalamin. Natsluhu, kami bacakan kabar itu, kabar Nabi Isa, alaika, kepadamu, melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Ya, Rasulullah nggak ngaku bahwa beliau yang tahu, enggak, Allah yang kabarin, gitu kan? Ya, Allah yang menghabarkan. Ini menunjukkan, ya, bahwa apa yang Rasulullah terima dari Allah adalah benar. Ya, bahkan, ya, Allah terkadang menegur baginda Rasul, tapi Rasulullah bukan salah. Allah menegur baginda Rasul ini membuktikan bahwa apa yang kita terima dari baginda Rasul adalah yang terbaik. Artinya kurang tepat saja ditegur oleh Allah, apalagi salah, tapi nggak mungkin salah. Ya, kan banyak teguran, diantaranya apa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ini teguran. Kata Allah dia merengut. Allah nggak sebutin nama Nabi Muhammad karena begitu mulianya, ya kan? Ya, begitu mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sering Allah kaitkan pengampunan Allah. Allah sebutkan bukan innallaha, inna rabbaka laghafurur rahim. Sungguhnya Tuhanmu. Ini kan kemuliaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang disebutin. Sungguh Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Inna rabbaka. Enggak innallaha, enggak inna rabbaka laghafur. Banyak tuh ayat seperti itu. Yang Allah sebutkan rabbaka, Tuhanmu. Ya, itu makanya ya, apa namanya? Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu apa namanya? Ya, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di samping Allah tidak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan namanya, dan juga Allah sering menisbatkan, ya, pengampunan Allah itu inna rabbaka, seakan-akan apa? Karena Nabi Muhammad, Allah sungguh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena disebutin apa? Inna rabbaka laghafurur rahim. Ya, inna rabbaka laghafurur rahim. Nanti ada surat An-Nahl, insyaallah di Masjid An-Nur. Malam Sabtu depan itu membahas tentang itu. Inna rabbaka laghafurur rahim. Ya, itu. Ya, seakan-akan apa? Karena Nabi Muhammad Allah ampuni. Luar biasa. Bersyukurlah kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Makanya karena itu perbanyak baca salawat, ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi natslu alaika, ya. Nah, Rasulullah nggak tahu, ya kan? Ya, Allah yang kabarkan. Bentuknya gimana? Nunzilu alaika, kami turunkan kepadamu Jibril, malaikat Jibril, bihi, dengan membawa kabar itu, ya kan?
ya melalui malaikat Jibril. Semua utusan melalui malaikat Jibril. Ya, kenapa? Karena Allah itu maha kuasa, maha besar. Jangankan kita orang biasa, utusan Allah saja, ya itu Allah tidak tampakkan zatnya kepada mereka, nggak bakalan kuat. Apalagi kita orang biasa, nggak bakalan kuat. Makanya Allah mengutus malaikat Jibril sebagai perantara antara Allah dan para utusan Allah. Jadi kalau ada orang ngaku melihat Allah, gila tuh orang, pasti. Pasti. Ya, Nabi Musa aja yang kuat, nggak kuat. Ya, jadi ada 70 orang pilihan nih. Setelah orang-orang Yahudi diampuni dosanya setelah menyembah patung anak sapi dibuat oleh Sabiri, dan Allah ajak nih 70 orang dari mereka pilihan, diajak 70 orang ke Turisina. Di tengah jalan mereka apa? Minta melihat Allah dengan kasat mata. Apa kata mereka? Arinallaha jahratan fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Langsung mati. Langsung mati. Baru minta doang, arinallah jahratan. Tampakkanlah kepada kami Allah dengan kasat mata, dengan jelas. Mati. Mati. Untung Allah hidupkan. Kalau tetap mati itu mati sul khotimah. Allah hidupkan. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Allah hidupkan lagi. Ya. Allah hidupkan ini tujuannya pertama supaya Nabi Musa tidak disangka pembunuh. Bab begini, kalau Nabi Musa pulang sendiri, ya, sementara yang 70 orang nggak pulang, pasti Nabi Musa disangka yang bunuh. Karena Nabi Musa terkenal kuat. Akhirnya Allah hidupkan. Makanya la'alakum tashkurun, kata Allah, semoga kalian bersyukur. Supaya apa? Kan bisa bertobat. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa Allah maha mampu menghidupkan manusia setelah mati. Ya. Nah, Nabi Musa lama-lama, karena beliau kan satu-satunya Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah, lama-lama pengen lihat juga, lihat Allah, pengen. Ya wajar lah, ya. Orang kan lama-lama dengar suara doang, lama-lama pengen lihat orangnya. Kata Allah, unzur ilal jabali. Disuruh melihat ke gunung, gunung rata, Nabi Musa pingsan. Itu baru nur Allah. Ya, baru nur Allah. Nah, jadi Allah nggak bisa dilihat. Ya, makanya perlu malaikat Jibril gitu, ya. Allah hanya bisa dilihat di surga nanti. Dalam firman Allah, wujuhui yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Muka ahli surga berseri-seri udah pastilah, karena penuh dengan kebahagiaan, dan mereka akan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada orang berdoa, warzuqna an-nazrata ila wajhikal karim. Berikanlah kami bisa memandang engkau yang mulia. Kemudian minal ayati, daripada tanda-tanda, min ayatil Qur'an, daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Ayat itu tanda atau bukti. Ayat itu dua, ada ayat manzurah, ada makru'ah. Manzurah alam semesta, ya, itu bukti adanya Allah dan Allahnya esa. Yang kedua makru'ah, itu yang dibaca, itu Al-Quran. Ya, itu Al-Quran, itu namanya makru'ah. Makanya kalau kita belajar sifat 20, itu dalilnya dua, ada nakli, ada akli. Ada dalil secara rasional, ada dalil secara ya kontekstual, yaitu nakal, Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Ya, karena memang ya sifat 20 itu ya sangat masuk di akal. Ya, wujudnya Allah, sambil contoh, ya apa? Alam. Ini dalil aklinya. Ya, alam semesta. Ya, karena alam yang begitu besar ini nggak mungkin terwujud atau tercipta dengan sendirinya. Ya, jangankan alam yang besar, meja aja ada yang bikin, ini meja kecil ada yang bikin, nggak mungkin dia tercipta dengan sendirinya, apalagi alam. Dan penciptanya pasti satu. Ya, kalau ada Tuhan dua, nggak bakalan tercipta ini alam. Karena yang satu pengen mencipta, ada dua alam. Ya, itu bukti. Ya, secara naklinya banyak banget yang menunjukkan bahwa Allah itu ada dan esa.
Jadi itu alamat. Ai wa minal alamati au minal alamati, atau dari alamat-alamat tanda-tanda bukti-bukti adalah yang menunjukkan ala thubuti risalatika, benarnya utusan engkau, benarnya engkau menjadi utusan. Ya, jelas sebagai bukti. Karena Rasulullah menceritakan dengan apa? Dengan rinci. Ya kan? Ibunya Nabi Isa dan sebagainya. Bahkan kalau kita urut dari mulai Imran kan dari ya kan gitu. Ya kan? Sementara Rasulullah nggak pernah belajar kepada siapapun. Beliau itu buta huruf, nggak mungkin baca dari kitab-kitab terdahulu. Inilah mulianya Rasulullah buta huruf. Maksudnya itu Rasulullah buta huruf kemuliaan. Kalau umatnya buta huruf adalah apa? Cilaka. Ya. Tapi Rasulullah kemuliaan. Kenapa? Supaya orang percaya kalau Al-Quran ini wahyu Allah. Wahyu Allah. Sebab kalau Rasulullah bisa nulis, bisa baca, dianggap apa? Belajar kepada orang-orang terdahulu atau baca kitab-kitab terdahulu. Ya kan? Ya, itu saja banyak yang menuduh seperti itu, padahal Rasulullah buta huruf. Gitu, ya. Jadi Rasulullah buta huruf itu kemuliaan. Saya pernah ditegur sama jamaah, Ustaz kok mengecilkan Rasul? Rasul dianggap buta huruf. Saya bilang buta hurufnya Rasul itu kemuliaan demi Al-Quran. Gitu, demi Al-Quran. Gitu. Sebab Rasulullah buta huruf saja banyak yang menyangka Rasulullah itu baca kitab-kitab terdahulu, ya belajar kepada orang lain, ya itu. Makanya dijadikan apa? Ummi. Rasulul ummi, jelas ummi itu bukan nisbah kepada Mekah sebagai Ummul Qura, tapi ummi menunjukkan buta huruf. Makanya umatnya nggak boleh buta huruf. Oleh karena itu dalam Islam belajar itu wajib, bukan hak. Kita nggak pakai dosa. Kalau hak, ya terserah kita mau pakai boleh, kita nggak pakai boleh. Ya seperti nyoblos kita pemilihan umum umpamanya, kita nyoblos boleh, itu hak. Ya nggak nyoblos juga boleh, nggak dosa. Tapi kalau kewajiban, dosa. Bahkan kewajiban belajar itu bukan hanya usia terbatas, enggak. Justru dalam sabda Rasul, minal mahdi ilal lahdi. Ini luar biasanya Islam. Ya umatnya nggak boleh bodoh. Ya itu wajib belajar. Kemudian wa zikril hakim, dan Al-Quran adalah merupakan apa? Zikir. Ya, zikir yang bijaksana, yaitu firman Allah. Alladzi yantiqu bil hikmati, yang mengucapkan sesuatu yang mengandung hikmah. Hikmah, ya. Awil muhkami, atau muhkam. Ya. Al-Hakim bisa di mana hikmah dan muhkam. Jadi gini. Al-Quran, ya kan? Secara susunan kalimat, ya, itu muhkam atau disebut muhkamat, yaitu tidak ada salahnya. Nih, nanti ada dua pengertian, ada muhkam, ada mutasyabih soalnya. Kalau muhkam, ya, secara urutan, ya, kalimat, susunan kalimat dalam Al-Quran itu semuanya indah, nggak ada cacatnya. Itu muhkamat. Itu muhkamat. Ini yang orang-orang kafir tidak bisa menandingi Al-Quran dalam segi apa? Keindahan ungkapan kalimat. Itu mukjizat pertama. Lalu Quran dari segi pemahaman isi ada dua, ada muhkam, ada mutasyabih. Muhkam yang dapat dipaham, mutasyabih nggak dapat dipaham kecuali Allah. Jadi contoh, alif lam mim nun qaf kaf ya ain sad, nggak ada yang paham tuh. Nggak ada yang paham kecuali Allah. Itu mutasyabih, nggak ada yang paham. Makanya setiap tafsir menafsirkan ayat-ayat ejaan, ya kan, itu bukan ungkapan, bukan kalimat, ejaan. Memang kalimat terdiri dari ejaan, ya kan, terdiri dari ejaan, kan gitu, ya. Tapi kalau tidak berbentuk kalimat, siapapun susah memahami. Alif lam mim, alif lam mim, itu bukan kalimat. Makanya setiap tafsir
menafsirkan ayat seperti itu, Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Hanya Allah yang tahu. Ini yang mutasyabih. Nggak perlu kita cari tahu. Cuma ada seorang syekh, almarhum rahmatal abrar, dan sangat digandungi penafsirannya, min auliyaillah, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Alhamdulillah saya selalu tidak ketinggalan. Setiap ba'da salatil Jum'ah itu beliau ada siaran langsung, dan secara uruf menafsirkan Al-Quran. Itu habis salat Jumat kira-kira jam 1-an langsung tuh beliau. Saya nongkrongin terus itu, alhamdulillah. Bahkan saya beli tabloid beliau itu sangat lengkap. Cuma belum sampai satu Quran, baru surat At-Taubah beliau baru meninggal. Jadi beliau ini min auliyaillah. Ini yang menceritakan adalah Syekh Umar Hashim. Abangnya Ahmad Hashim itu guru daripada Syed Muhammad Al-Maliki. Jadi Syed Muhammad Al-Maliki itu alumni Al-Azhar, doktor hadis di Al-Azhar sampai profesor. Beliau ahli hadis. Nah, ini adiknya gurunya. Itu menceritakan tentang karomah daripada Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ini ketika akan perang dengan Israel tahun 73. Ketika itu kan tahun 67 Mesir kalah. Banyak negara-negara atau tanah-tanah Mesir diambil oleh Israel. Diambil oleh Israel. Termasuk untuk Syria di Golan sampai sekarang itu. Syria nggak bisa merebut kembali tanah Golan itu, tadinya milik Syria. Itu perang 67 masih zaman Jamal Abdul Nasir. Nah, setelah itu Mesir tentu takut untuk berperang. Kan? Kenapa? Karena senjata Israel itu lebih canggih. Negara Arab belum punya F-16, Israel udah punya. Sengaja Amerika supaya Arab beli begitu kan. Seperti itu. Akhirnya pertama yang mimpi adalah jadi Israel itu punya benteng namanya Berlif di Sinai. Itu nggak bisa dihancurkan oleh rudal, oleh apapun. Nggak tahunya bisa dihancurkan oleh air. Siapa yang mimpi? Di samping Syekh Mutawalli Sya'rawi itu Syekh Al-Azhar, Grand Syekh, yaitu Syekh Abdul Halim Mahmud. Beliau sufi betul tuh. Alhamdulillah saya juga ngalamin beliau. Sufi sekali. Nah, beliau mimpi bahwa Berlin itu bisa dihancurkan oleh air. Mimpi Allah kasih setelah sholat istikharah. Nah, kalau Syekh Mutawalli Sya'rawi mimpi pasukan Mesir dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW. Maka langsung dua Syekh ini telepon ke Anwar Sadat, besok kita serang Israel. Sadat bingung, ini gimana nih, kita nggak punya persiapan, pokoknya berangkat perang. Ceritain, yang Sya'rawi itu mimpi Rasulullah memimpin pasukan orang-orang Mesir. Gitu. Mimpi, tapi nggak ada ngelaporin nggak. Kalau sekarang kan mimpi ada ngelaporin. Dulu enggak. Mimpi ketemu Rasul. Benar. Perang menang. Perang menang. Jadi harus kita percaya karomah para aulia ada. Bahkan Syekh Mutawalli Sya'rawi sendiri ketika debat dengan Wahabi nggak percaya itu karomah aulia. Kalah debat. Akhirnya dia mimpi malamnya. Mimpi, kan? Rasulullah ketemu Rasulullah bersama seseorang. Setelah ditanya, siapa orang yang bersama engkau ya Rasulullah? Ini Syekh Mutawalli Sya'rawi yang kamu tentang. Karomah aulia. Beliau menjelaskan tentang karomah aulia. Si Wahabi nggak percaya, dibuktikan itu. Ada orang karomah aulia itu ada. Kan? Karomah para aulia. Kan gitu. Jadi kalau Rasul disebut mukjizat, kalau para aulia disebut karomah. Kalau kita orang biasa maunah. Jangan karomah, jangan. Maunah itu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebut mukjizat. Nah, orang kita sekarang salah kaprah. Pokoknya ketabrakan nih, mobilnya hancur, lalu dia selamat. Wah, saya betul-betul dapat mukjizat. Mukjizat Pak Lelo, nabi bukan apa bukan. Nggak boleh. Gitu. Nah, ini saya kira kesalahan kita meniru orang Barat. Orang Barat kan sesuatu yang luar biasa, mereka nyebut apa? Miracle. Miracle itu sama dengan mukjizat. Akhirnya kita niru-niru, kan? Mengatakan dapat mukjizat itu nggak benar. Nggak boleh, manusia biasa disebut apa?
mukjizat. Jadi kalau ya menurut pengertian Al-Quran itu ada dua, ada mutasabih, ada muhkam. Ada mutasabih itu nggak bisa dipaham seperti tadi ayat-ayat potongan. Kalau muhkam itu dapat dipaham. Umumnya adalah ayat-ayat hukum, itu semuanya muhkam. Karena hukum itu buat manusia. Ya, Allah turunkan buat manusia, makanya dipaham, gitu, ya, dipaham, gitu, dapat dicerna oleh akal. Tapi kalau alif, lam, mim, sampai kapanpun nggak bisa dipaham, ya, sampai kapanpun nggak bisa dipaham. Salah juga tadi saya menulis tanggung. Nah, menurut beliau juga sama penafsirannya nggak bisa dipaham. Cuma beliau mencoba menganalisa, ya, apa kata beliau? Ayat-ayat potongan itu atau ayat-ayat huruf hijaiyah menunjukkan Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah. Apa kata beliau? Logikanya orang buta huruf nggak bisa mengeja, ya kan? Orang buta huruf nih menyebutkan apa? Gelas, nggak mungkin dia bisa mengatakan GELAS. Kalau dia bisa mengeja itu namanya apa? Nggak buta huruf, ya kan? Ini kok Nabi Muhammad buta huruf bisa mengeja? Siapa yang ngajarin? Adalah Allah Subhanahu. Cakep tuh analisanya, ya, analisa beliau tetap nggak bisa dipahami ayat seperti itu. Cuma beliau menganalisa, itu menunjukkan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah. Karena Nabi Muhammad itu ummi, orang ummi nggak bisa mengeja. Kok Rasulullah bisa? Berarti ada yang ngajarin. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu nggak sekali, ada kaf, ya, ain, shad, dan seterusnya. Ya, itu sekira analisa yang cukup bagus, ya. Jadi final Qur'ana mamnu'un, karena Al-Quran itu tercegah minta tatarukil khalalilaih, masuknya, datangnya kelemahan, kecacatan kepada Al-Quran, nggak mungkin, mamnu', terlarang. Artinya apa? Mustahil. Quran itu ada kesalahan. Umpamanya ada secara susunan, ya, secara susunan yang pertama kali kan itu mukjizatnya. Habis dijadikan alat oleh orang kafir untuk mencaci Islam. Justru orang kafir apa? Terharu, ya, bangga, terpesona dengan ungkapan Al-Quran, meskipun mereka nggak beriman. Mereka cari kelemahan daripada Al-Quran, ya, tapi mereka tidak mendapati. Kenapa? Kehebatan daripada Al-Quran. Ini namanya muhkamah, gitu ya. Kira cukup, ya. Seperti itu. Waruya, wallahu alam. Nanti ada ceritanya, ya. Nastaghfirullahalazim, 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 nastaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan muwafi'an li ni'amihi mukafi'an li mazidih. Ya Rabbana ya Allah ya ilahana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Hannan ya Mannan ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alil Qur'ana mu'nisan lana fi kuburina wa syafi'an lana yaumal qiyamah wa syafi'an lana yaumal qiyamah wa syafi'an lana yaumal qiyamah. Allahumma alimna minal Qur'ani ma jahilna wa dzakirna minal Qur'ani ma nasina warzuqna tilawatahu ana laili wa atrafan nahar. Allahumma ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Allahumma ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf. Allahumma ya amanal khaifin najina mimma nakhaf. Allahumma ansur wahfaz habibana ya Allah. Allahumma ansurhu ya Allah. Allahumma hafazhu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.